Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen. Sebelumnya perkenan kami untuk mempresentasikan mengenai kondisi lingkungan di Kota Surakarta. Untuk FG1 dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Anindya. Di sini akan menjelaskan mengenai FG1, yaitu air minum. Masalah yang ditemukan adalah kualitas sumber air minum menurun akibat maraknya aktivitas pembangunan. Kemudian, air pipa PDAM mulai tercemar oleh limbah hasil kegiatan masyarakat, baik limbah domestik maupun non-domestik. Kemudian, berdasarkan target SDG 6.1, yaitu tercapai akses universal dan merata untuk air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, Kota Surakarta masih dalam tahapan proses dalam mencapai target karena masih terdapat masyarakat yang mengonsumsi air minum berasa atau berbau. Lalu berdasarkan hasil survei warga, sumber air minum paling banyak berasal dari air kemasan. Kemudian kondisi fisik air minum sebagian besar warga tidak berasa dan tidak berbau, namun ternyata masih ada warga yang mengonsumsi air minum berasa juga berbau. Baik, FG2 dipersilakan. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Miftahul Janah. Saya akan membahas tentang limbah domestik di Surakarta. Untuk masalahnya, yang pertama limbah rumah tangga dan lumpur tinja yang sebagian besar dibuang ke sungai berpengaruh terhadap tercemarnya air sungai. Lalu, masyarakat menjadikan septic tank sebagai alternatif penyelesaian masalah. Namun, hal ini dapat berdampak serius pada kesehatan manusia apabila septic tank tidak pernah dikuras dan jaraknya yang berdekatan dengan sumur gali. Lalu berdasarkan hasil survei, sebagian besar masyarakat di Surakarta memiliki ketersediaan septic tank. Untuk pencemaran air di sekitar tempat tinggal, masyarakat Surakarta mengaku sebanyak 57,1% tidak melihat adanya pencemaran di sekitar tempat tinggal mereka. Untuk capaian standar, kondisi toilet dan pencemaran air di lingkungan Surakarta sebagian besar masih dalam kondisi bersih. Masyarakat juga rata-rata sudah memiliki septic tank. Untuk itu, Kota Surakarta masih dalam tahap berusaha menuju target SDG 6.2. Baik, untuk FG3, saya akan mempresentasikan mengenai air limbah dan domestik di Kota Surakarta. Untuk temuan masalah yang kami dapati yaitu limbah cair dan domestik berasal dari industri-industri yang terdapat di Kota Surakarta. Lalu limbah cair ini mengandung zat pencemar yang dapat berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu untuk capaian standar sendiri, berdasarkan target SDG 12,4 dan 12,5, pencapaian Kota Surakarta masih dalam proses karena masih ditemukannya beberapa badan air yang berbau dan mengandung substansi yang berbahaya. Untuk selanjutnya dipersilakan, Gina. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Gina. Jadi saya akan menjelaskan hasil survei FG3. Jadi 30 dari 49 responden mengatakan bahwa kondisi badan air di sekitarnya berwarna dan berbau. Sementara itu 13 lainnya mengatakan baik-baik saja. Lalu 4 sisanya mengatakan tidak tahu dan masih terdapat banyak sampah. Setelah itu 32% responden mengatakan bahwa terdapat kegiatan industri di sekitar badan air dan 65% responden sisanya berkata tidak terdapat kegiatan industri. Untuk FG4 dipersilakan. Perkenalkan, saya Muhammad Fadel Fikir akan menjelaskan tentang pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca di Kota Surakarta. Temuan masalahnya ialah karena asap kendaraan yang menjadi penyebab utama tercemarnya udara di Kota Surakarta. Asap tersebut mengandung gas CO2 dan gas CO yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Bisa dilihat dari hasil survei yang telah dikumpulkan bahwa mayoritas masyarakat Kota Surakarta mengaku cukup sering dan sangat sering dalam menggunakan kendaraan bermotor, sementara hanya sedikit yang mengaku cukup jarang dan sangat jarang. Dan juga bisa dilihat bahwa lebih dari 50% masyarakat di Kota Surakarta mengaku memiliki jumlah kendaraan bermotor lebih dari satu, dan sekitar 87,8% mengaku bahwa mereka rutin untuk melakukan servis berkala kepada kendaraan mereka. Oleh karena itu, saat ini Kota Surakarta sedang dalam proses mewujudkan SDG 11,6 dan 3,9 untuk mengurangi angka kematian dan memberikan perhatian khusus pada kualitas udaranya. FG5 dipersilakan. Saya Mark Fauzan, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan sampah di Kota Surakarta. Jadi, permasalahan sampah di Kota Surakarta dapat dibilang masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan masih banyak warga yang tidak memilah sampah dan sistem pengolahan sampah di TPA masih menggunakan sistem open dumping. Sehingga diprediksi TPA tersebut sudah overload pada tahun 2020 ini. Berdasarkan SDG 12 dan Jakstranas, Kota Surakarta masih dalam proses pencapaian target karena masih banyak proyek yang masih berjalan seperti TPA dengan sanitary landfill dan TPS 3R-nya. Walaupun memang sudah ada upaya dari pemerintah, yakni dengan mendirikan bank sampah dan pembelian armada pangkut sampah, tetapi ancaman berupa peningkatan jumlah penduduk tidak dapat dihindarkan, sehingga perlu ada upaya ekstra dalam menanggulangi sampah di Kota Surakarta.
Ya, perkenalkan nama saya Anggi Nabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil survei yang ada. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan terhadap masyarakat Kota Surakarta, kami mendapatkan informasi bahwa sebagian besar atau sekitar 82,7% masyarakat masih belum memilah sampah antara sampah organik dengan sampah non-organik. Kemudian kita juga mendapatkan informasi bahwa biaya retribusi yang dikeluarkan masyarakat juga tergolong standar atau sebagian besar masyarakat masih mampu untuk mengeluarkan biaya senilai 10.000 sampai dengan 20.000. Nah, karena biayanya yang masih tergolong standar ini, hal ini dapat meminimalisir beban ekonomi masyarakat. Baik, untuk FG6 dipersilakan. Perkenalkan, saya Kansa. Diandra mau menjelaskan tentang FG6. Di Kota Surakarta, temuan masalahnya adalah banjir masih sering terjadi karena sistem drainase yang masih kurang, curah hujan yang tinggi, dan kurangnya ruang resapan air. Di Kota Surakarta, ruang terbuka hijau belum mencapai standar pelayanan minimum, yaitu 12,45% dari 20%. Penggunaan tata lahan terluas di Surakarta adalah pemukiman. Sistem drainase dibagi menjadi dua, drainase alam, contohnya sungai, dan drainase kota. Hasil survei yang didapat adalah bahwa banjir di Kota Surakarta terjadi sekitar 1-2 kali per tahunnya, walaupun ada yang menjawab tidak pernah dan lebih dari itu. Masyarakat peka terhadap dampak apa saja yang ditimbulkan oleh banjir. Dan yang paling sering dirasakan masyarakat Surakarta antara lain adalah listrik mati dan timbulnya tumpukan sampah. Pemerintah Surakarta sudah melakukan upaya untuk meminimalisasi banjir. Upaya tersebut antara lain adalah pembersihan saluran air dan perburukan kali. Dalam menjadi kota yang berketahanan iklim dengan target SDG 11,5, 13,1, dan 17,7, Kota Surakarta masih dalam proses untuk dikatakan sebagai kota yang berketahanan iklim karena banjir masih terjadi dan menimbulkan berbagai macam dampak bagi masyarakatnya. Ruang terbuka hijau juga belum banyak tersebar di kotanya. Lalu, yang dapat kami simpulkan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, di setiap masing-masing FG ini masih terdapat masalah yang harus dihadapi. Lalu yang kedua adalah tiap FG ini sedang dalam proses untuk mencapai standar baku mutu dan SDG-nya masing-masing. Maka dari itu, untuk saat ini Kota Surakarta masih belum dapat dikatakan sebagai kota yang berkelanjutan. Lalu ini adalah solusi yang berdasarkan dari opini kami dari tiap-tiap masing FG. Dipersilakan. Untuk FG1, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas dari pemerintah terkait penyediaan air minum, serta kesadaran dari masyarakat dalam memitigasi pencemaran terhadap sumber air minum. Untuk FG2, perlu upaya-upaya yang tepat dalam pengelolaan air limbah dan masyarakat perlu lebih memperhatikan kondisi kebersihan septic tank di tempat tinggalnya. Lalu untuk FG3 sendiri, yang pertama adalah setiap industri wajib membangun dan memiliki IPAL. Lalu yang kedua adalah pendanaan dari pemerintah harus mencukupi. Selanjutnya, solusi untuk FG4 ialah perlunya kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan kebijakan pemerintah untuk mengurangi jumlah pemakaian kendaraan bermotor. Ya, selanjutnya dari FG5 itu perlunya penekanan pada pendidikan tentang pentingnya kesadaran dalam memilah sampah. Untuk FG6 itu infrastruktur di Kota Surakarta harus ditingkatkan agar mempunyai resiliensi bagus dari bencana alam seperti banjir. Baik, sekian dari presentasi mengenai kondisi lingkungan di Kota Surakarta dari kelompok kami. Jika ada yang kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.